Oke, selamat sore teman-teman. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Di depan saya ini ada unit Honda Beat. Mungkin teman-teman masih ingat 1 minggu yang lalu dan 3 minggu yang lalu yang sempat saya cerita Beat ini 1 minggu yang lalu saya riset sembuh, kemudian 2 hari yang lalu kumat lagi. Dan ini sudah ketemu semua untuk penyakitnya dan sumber permasalahannya sudah ketemu. Intinya saya tidak melakukan banyak penggantian ya. Saya tidak melakukan banyak penggantian seperti TPS, sensor EOT, terus busi, damcat busi, apalagi koil, dan apalagi ECU atau ECM. Ini untuk masalahnya sudah selesai. Kenapa saya buka di bagian depan? Ini khusus penggantian di bagian komsetir ya. Intinya tidak ada masalah untuk listrikan di bagian depan. Ini hanya saya mengganti bagian komsetir di bagian depan. Dan untuk masalahnya ini sudah selesai. Untuk permasalahan Beat FI yang awal itu saya tangani riset pertama 2 minggu kumat. Intinya motor ini berebut, tetapi ketika saya reset mode, baik itu secara manual maupun pakai scanner, itu langsung sembuh. Namun ketika selang 2 minggu itu trouble lagi, kemudian saya tangani lagi tanpa saya reset, hanya saya ganti busi, sembuh. Tetapi selang 1 minggu berebut lagi. Nah, ini kurang lebih ada 3 hari saya menangani ini. Ini sudah sembuh, sudah tertangani atau diketemukan sumber masalahnya ya. Sumber masalahnya sudah diketemukan. Intinya saya tidak melakukan penggantian di bagian full pump maupun rotak ya, atau pampersnya sendiri. Nah, mungkin ada ini titipan itu. Kemudian ini saya buka untuk joknya. Nah, kemudian saya tanpa melakukan penggantian di bagian misalkan sensor idle atau sensor langsamnya ya, kemudian sensor TPS, kemudian setelan angin, kemudian injektor, cok busi, koil, itu saya tidak melakukan penggantian. Tidak ya, saya tidak melakukan penggantian. Nah, ini teman-teman, ini sudah saya pinjamkan. Ini sudah saya pinjamkan throttle body di sepeda motor atau unit motor yang normal. Saya pasang ke sini. Ini saya pasang ke sini ya. Hasilnya itu nihil. Hasilnya nihil, masih utuh dan berbet. Kemudian untuk ECU-nya juga saya pinjamkan di tempat teman saya. Itu juga hasilnya nihil. Untuk teman saya itu ada kerusakan di bagian cop, tetapi ini yang standarnya motor ini sudah saya pasang. Intinya nihil. Intinya nihil seperti itu. Iya, itu ya. Intinya ini sudah saya pinjamkan throttle body set beserta TPS, kemudian sensor idle, kemudian setelan angin. Hasilnya nihil sama saja. Untuk cok busi masih utuh, tidak ada penggantian bagian cok busi, kemudian koil juga tidak ada penggantian. Hanya sepele. Masalahnya itu sepele sebenarnya ya, ilmu lah. Intinya ilmu. Saya pun berterima kasih kepada unit Honda Beat ini. Dari satu unit ini saya mendapatkan banyak ilmu atau banyak pengalaman yang mungkin orang lain tidak bisa mendapatkan apa yang saya dapatkan. Intinya bukan masalah penggantian spare part, atau misalkan Honda berebut asal ganti spare part, misalkan motor berebut disuruh ganti di bagian saringan BBM atau pampersnya, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kemudian disuruh misalkan ganti rotak, tidak akan menyelesaikan masalah, karena di bagian rotak itu tekanannya di atas 35 dan di bawah 45 PSI, dalam arti di angka 40 dan 42, yang artinya itu normal. Kenapa harus diganti misalkan rotaknya? Itu misalkan. Intinya saya tidak fokus ke bagian rotak atau full pump ya, karena sebelumnya sudah saya ukur pakai tekanan itu di angka 42 PSI, yang artinya kan normal. Ya kan, yang artinya normal. Kemudian
di bagian injektor itu juga tidak saya lakukan penggantian sebelumnya ya. Itu karena saya meyakini ketika unit ini saya scanner ya, tidak ada kode kerusakan yang muncul. Tidak ada kode kerusakan yang muncul. Baik itu DTC1 atau DTC2 ya. Kemudian untuk output TPS-nya juga masih normal, standar. Kemudian untuk busi dan cok businya saya rasa tidak mengalami masalah. Nah, makanya saya minggu kemarin pernah upload video, saya tidak berani berspekulasi untuk melakukan penggantian ini dan itu, takutnya nanti tidak sesuai ekspektasi dan biayanya malah dibebankan ke konsumen, kan kasihan. Nah, masalahnya simpel. Motor ini kenapa berbet? Masalahnya itu simpel sebenarnya. Ya, ini berbetnya kan ngelok ya, ngelok di RPM 5000-an lah. Tapi kalau RPM diturunkan jadi 3000 itu enggak berbet. Kalau RPM dinaikkan ke 6000 itu juga tidak berbet. Intinya ngelok di bagian RPM 5000, tetapi bukan bagian sensor TPS. TPS-nya itu normal. Intinya untuk sensor TPS dan lainnya itu normal. Nah, ini sudah diketemukan masalahnya. Jadi saya pesan sama kawan-kawan atau teman-teman, ketika menjumpai sepeda motor, unit motor khususnya injeksi, ketika berbet itu tolong jangan langsung memvonis di bagian spare part tertentu. Apalagi mohon maaf tidak memiliki scanner ya, itu hanya pakai mode praduga atau berdasarkan pengalaman sebelumnya. Itu tidak bisa. Karena apa? Setiap unit motor walaupun sama penyakitnya itu relatif untuk jenis kerusakannya. Jadi boleh kita ngacu pada berdasarkan pengalaman, tetapi tidak boleh diambil 100% berdasarkan pengalaman. Misalkan ada unit Honda Beat sebelumnya berbet, hanya diganti cok businya sembuh sampai beberapa bulan, itu bisa jadikan pengalaman. Tetapi ketika menemui unit Honda Beat misalkan ini berbet, sama-sama berbet, sudah ganti cok busi dan sebagainya, kan tidak sembuh. Intinya tidak sesuai ekspektasi gitu loh. Oke ya, langsung untuk masalah unit Beat ini masalahnya hanya ada di sensor standar samping. Nah, masalahnya itu kerusakan ada pada sensor standar samping. Nah, yang saya heran itu ketika sensor standar samping ini mengalami kerusakan atau tidak mengalirkan arus, itu seharusnya di bagian scanner itu terdeteksi ya, terdeteksi seharusnya. Tetapi ini untuk di bagian scanner itu terdeteksi on terus. Namun setelah saya cermati, setelah saya amati ya, ketika berbet saya buat jalan dan scanner saya standby-kan, ketika saya berbet saya amati, ternyata ada penurunan voltase di bagian sensor TPS. Ada penurunan voltase di bagian sensor TPS ini ketika standar samping itu intinya trouble-nya itu sangat spontan sekali, on off gitu loh, tidak ada 1 detik on off gitu loh, tidak ada 1 detik. Nah, makanya ketika dilihat di scanner itu tidak ada kode kerusakan bagian standar sampingnya itu. Intinya ketika ini dinaikkan ke atas itu tetap on, tetapi ketika dibuat jalan itu ada semacam ripple on off, tetapi cepat sekali, tidak ada 1 detik. Nah, padahal ini dalam kondisi kenceng loh ya, pada kondisi kenceng. Nah, untuk sensornya ini sudah saya atasi, sudah saya perbaiki. Intinya ada kotoran di bagian dalam ini. Cuman itu penyakitnya ya. Intinya selalu belajar untuk menambah ilmu, menambah wawasan dan pengetahuan. Karena setiap unit itu walaupun sama penyakitnya itu relatif beda untuk penyelesaiannya atau permasalahannya ya. Nah, ini ya, iki tujuannya aku ngai garansi neng konsumen ya koyo kene iki. Tujuannya tak garansi full 100%, full penanganan. Tujuannya apa? Be ora bolak-balik neng bengkel, ora keken biaya. Wis ngono tok. Intine dari awal konsumen tak kai pengertian, tak jelaske biar orang salah sangka. Intinya nek trouble meneh go ning aku free biaya admin. Intinya bener-bener tak cek tanpa melakukan penggantian spare part terlebih dahulu.
Contohnya kayak bit iki ya, makanya aku sering ngei garansi neng konsumen kuwi bek ora konsumen kuwi keken biaya, keken duit. Misalnya aku ngatasi bit iki 3 minggu yang lalu tidak sembuh, terus konsumen misalnya kecewa pindah bengkel liyo ditangani meneh dilalah beda penyakitnya ganti spare part ora mari ijik berbet pindah bengkel meneh ganti spare part misalnya ijik berbet otomatis kan biayanya akeh Mas. Nah makanya aku sering garansi tak tangani nek misalnya ijik berbet tetap tak tangani untuk biaya free penanganan kecuali penggantian spare part. Nah itu beda lagi. Contohnya bit iki trouble setiap di reset sembuh, trouble lagi, reset sembuh beberapa hari, trouble lagi. Banyak saran dari teman-teman atau kawan-kawan disuruh ganti full pump set yang harganya itu kurang lebih 600.000. Kemudian disuruh ganti bagian ecu yang katanya harganya mahal. Berdasarkan informasi teman, pengalamannya katanya pernah ganti di bagian ecunya sembuh. Oke, tak terima masukannya. Kemudian ada yang disuruh ganti injektor, oke lah tak terima masukannya. Disuruh ganti bagian sensor TPS, oke tak terima. Tetapi tidak saya lakukan penggantian sama sekali. Walaupun ada teman-teman yang memberikan saran masukan ya namanya manusia mekanik pasti ada kekurangannya. Ketika mengalami kebuntuan atau tidak bisa menemukan masalah, otomatis kan tanya kepada teman-temannya yang sesama mekanik. Ya tetap diberikan masukan, disuruh ganti ini dan itu, tetapi tetap saya saring, tetap saya respon, tetap saya simpen, tetapi tidak langsung saya lakukan penggantian. Takutnya tak ganti bagian rotak kok masalahnya tidak selesai, ganti ecu kok tidak selesai, harganya mahal, ganti bagian throttle body masalahnya tidak selesai. Nah ini untuk unitnya sudah sembuh 100%, sudah saya jamin tanpa penggantian spare part, intinya sembuh. Intinya telaten, telaten sabar ikhtiar lah, telaten sabar ikhtiar telateni. Yo sapa ngerti unit kuwi mekai ilmu nggih sampean, tetapi ketika ada unit trouble podo yo relatif. Tidak semua sepeda motor itu sama, walaupun sama-sama berbet, tetapi beda penyelesaiannya, beda spare part yang rusak. Bisa saja DTC 1 atau DTC 2.